Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal jamaah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini turun karena ada orang-orang Badui yang datang ke Makkah tanpa membawa bekal sama sekali. Lalu sampai di Makkah mereka mengemis. Rasulullah SAW menanyakan tentang mereka, ada apa dengan mereka? Oh, mereka adalah orang Badui yang kemari tanpa bekal ya Rasulullah. Kemudian mereka di sini mengemis. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang mulia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari daerah Badawah menuju Makkah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berbekal, apalagi perjalanan hidup kita yang panjang. Kita tidak cuman hidup 1, 2, 3 tahun, akan tetapi sampai puluhan tahun, sampai sekitar 60-an tahun kita hidup. Alangkah baiknya seorang mukmin, sudah seharusnya seorang mukmin mempersiapkan bekal untuk hal tersebut. Kita menjalani bulan Ramadan yang 30 hari, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri segala sesuatunya. Yang sudah terlanjur masuk masih ada kesempatan untuk berbenah diri, menyiapkan segala macam amunisi untuk memaksimalkan pahala yang kita raih di bulan Ramadan. Surga Firdaus yang kita harapkan juga bukan barang murah, kata Allah dalam lisan nabinya, ala inna sila'atallahil ghaliyah, ala inna sila'atallahi hiyal jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Nah, surga yang mahal itu harus kita perjuangkan. Tentunya berbekal sebanyak mungkin, sebaik mungkin adalah salah satu opsi yang harus dipilih untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa mengumpulkan banyak sekali amunisi. Sungguh banyak orang yang telah meninggal dunia itu ingin hidup barang 1 jam di bulan Ramadan untuk beramal semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Bahkan mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya engkau menunda kematianku sebentar atau menghidupkan aku sebentar supaya aku bisa bersedekah. Karena sedekah itu singkat, apalagi sedekah dilaksanakan di bulan Ramadan. Jamaah yang dihormati, jamaah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun memberikan kita pelajaran bahwa yang menjadi pembeda puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah takwa. Mereka puasa tapi tidak bertakwa, sedangkan kita puasa dan seharusnya menjadi orang bertakwa. Kalau kita puasa tapi kok kita tidak bertakwa, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Lalu apa Ustadz wasilahnya untuk menjadi pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan? Maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk, penjelas dari keterangan-keterangan, dan juga Al-Furqan, pembeda antara al-haq dan batil. Kalau kita membayangkan Ramadan yang kita bayangkan sahur, klotekan ketika sahur, ngabuburit, kemudian kita membayangkan taraweh. Allah menginginkan kita ketika mendengar kata Ramadan yang kita bayangkan adalah Al-Quran. Maka sudah seharusnya antum, para jamaah sekalian yang di rumah, di bulan Ramadan ini berbekal. Bekal utamanya adalah mempererat interaksi dengan Al-Quran dengan cara kita bikin target membaca sehari sekian halaman, sekian lembar, sekian juz. Yang targetnya ini lebih tinggi daripada target sebelum bulan Ramadan. Kemudian kita bikin target tadabbur Al-Quran, barang sehari 1 ayat. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apa di dalam hatinya itu ada gemboknya, ada kuncinya? Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan tanpa tadabbur. Ini akan jadi masalah sendiri.
Kemudian target berikutnya target mengamalkan Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering sekali dalam majelisnya mengulang surat Al-Maun. Ketika ada orang yang bertanya, kenapa kok yang diulang Al-Maun terus? Lah ya, akan saya ulang ini ayat, ini surat sampai kalian betul-betul mengamalkannya. Dan ketika diamalkan luar biasa sekali dampak dari dampak sosial yang dialami oleh masyarakat karena mengamalkan ayat tersebut. Target berikutnya adalah mengajarkan, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Enggak harus kepada santri TPA, kepada anak kita sendiri, kepada istri kita sendiri begitu. Kemudian target yang terakhir yang paling berat adalah memperjuangkan Al-Quran. Kami berusaha memperjuangkan surat Al-Baqarah 1-5 di dalam kehidupan kami selama bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan masing-masing kita menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa, seperti kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mungkin itu saja jamaah pesan yang saya sampaikan. Mari maksimalkan perbekalan kita di bulan Ramadan dengan cara meningkatkan intensitas dan interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika itu sudah kita laksanakan dengan baik, fa insyaallah keluar dari bulan Ramadan antum jadi pribadi bertakwa, mendapatkan petunjuk dan hidayah dan furqan dari Al-Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.